seperti apa mungkin Pak mengemban amanah baru nih sebagai Ketua DPP GRIP, harian DPP GRIP? Gimana? Seperti apa mengemban amanah baru nih? Iya, terima kasih. Alhamdulillah tadi sudah diserahkan SK selaku Ketua DPP harian GRIP Jaya untuk periode 5 tahun ke depan. Ada banyak agenda besar yang harus kami kerjakan, tentu dengan skala prioritas jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk jangka pendek, yang pertama kita akan lakukan konsolidasi organisasi. Konsolidasi organisasi itu meliputi pembentukan cabang-cabang GRIP di provinsi seluruh Indonesia, 38 ya, provinsi 38 provinsi ya, kabupaten dan kota, tingkat DPC, bahkan insya Allah kita akan penetrasi sampai ke tingkat RT RW ya. Insya Allah, amin, 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 insya Allah. Itu visi jangka menengah, agenda kerja jangka menengah, karena dengan konsolidasi organisasi ini nanti kita akan membuat database yang berbentuk KTA anggota, yang mana nanti dari database itu kita akan bisa mengetahui berapa anggota GRIP yang real untuk seluruh Indonesia, seluruh Nusantara. Di samping itu kita tentu akan mendukung dan mengawal program Bapak Prabowo Subianto, Bapak Presiden, dan Bapak Gibran Raka Buming Raka yang terkhusus itu mengawal program 100 hari kerja. Dan yang selebihnya mengawal program-program yang sudah beliau sampaikan selama kampanye, program-program populis untuk rakyat, program-program kerakyatan, yang salah satunya makanan bergizi, yang kedua pendidikan yang bisa diakses oleh semua kalangan, yang ketiga hukum yang berkeadilan, yang keempat pertumbuhan ekonomi, insya Allah di 8%, dan agenda berikutnya pemerataan pertumbuhan ekonomi. Kemudian tentu DPP GRIP Jaya akan memberikan masukan-masukan kepada pemerintahan Bapak Prabowo Subianto melalui forum Rakernas yang nanti akan kita adakan di bulan Desember. Rapat kerja nasional nanti akan menghasilkan agenda kerja kebangsaan. Ada agenda politik, ada agenda hukum, penegakan hukum, ada agenda reformasi birokrasi, ada agenda pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Mungkin itu. Oke, artinya bersinergi dengan pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran ya? Iya, terima kasih. GRIP, organisasi GRIP merupakan salah satu pendukung Pak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka pada saat kontestasi Pilpres kemarin. Dan visi misi GRIP juga selaras dengan visi misi dari yang disampaikan oleh Presiden terpilih dan Wakil Presiden. Pak, ya, penegakan hukum memang salah satu agenda besar bangsa, karena law enforcement itu memang mesti ditegakkan tanpa pandang. Tentu di samping penegakan hukum yang perlu dilakukan juga adalah mitigasi pencegahan korupsi. Jadi bukan hanya menangkap para koruptor, tapi juga bagaimana melakukan edukasi dan mitigasi untuk meminimalisir potensi kebocoran anggaran negara. Itu mungkin bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK. Abang sendiri sebagai kuasa hukum pandangan seperti apa? Supportnya seperti apa? Ya, saya sangat apresiasi positif, luar biasa. Memang tidak ada satupun warga negara Indonesia yang kebal hukum. Semua harus patuh dengan hukum, taat dengan hukum.
Artinya banyak masyarakat yang puas gitu, Bang. Ya, kita tidak memuaskan masyarakat, tapi kita tahu bahwa program Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka itu adalah bekerja untuk masyarakat dan untuk masyarakat. Maka Grip Jaya akan tegak lurus mendukung mensukseskan program Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk mencapai tujuan cita-cita mulia luhur untuk Nusantara bangsa Indonesia ini. Bang, sebagai ketua harian terpilih nih, punya terobosan apa? Artinya ada terobosan untuk kaderisasinya nggak? Mungkin akan ada seperti apa yang akan dilakukan oleh Abang sebagai ketua harian? Ya, terobosan itu sedang kita godok. Ya, karena background saya di dunia bisnis, tentu saya memandang organisasi itu dari perspektif korporasi. Jadi dalam perspektif korporasi tentu lebih mengutamakan profesionalisme dan good governance. Nah, terobosan-terobosan yang GRIP akan lakukan nanti seperti penanaman nilai-nilai kebangsaan yang sudah mulai luntur terhadap kader-kader GRIP se-Indonesia, kemudian pelatihan-pelatihan kewirausahaan, kita bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan program-program yang menyentuh langsung ke rakyat. Itu mungkin yang dalam waktu dekat akan kami lakukan selaku ketua harian DPP GRIP Jaya. Artinya akan ada bersinergi UMKM yang akan dimasukkan ke dalam seperti itu ya? Iya, sinergi dengan UMKM. Pengalaman kami di dunia korporasi akan kami transfer ke UMKM. Mungkin akan ada masukan ini nggak Bang? Artinya menyilangkan antara UMKM dengan teknologi digital. Artinya kan sekarang kan lagi era digital. Akan ada terobosan seperti itu nggak? Ya, terobosan itu nanti akan kita lakukan lewat DPP GRIP Jaya. Kita akan melakukan pelatihan-pelatihan se-Indonesia, di mana counterpartnya, mitranya itu adalah pelaku usaha menengah, kecil dan menengah, yang harus kita berikan pembekalan agar paham tentang digitalisasi di sektor industri dan ekonomi, khususnya digitalisasi di marketing produk dari UKM tersebut. Bang AA nih sebagai seorang pakar hukum ya Bang ya, praktisi hukum nih, melihat nih sosok dari Bang sendiri ketua harian ini seperti apa Bang sosoknya? Ketua harian adalah sosok yang inspiratif, dan kedua beliau adalah sosok yang nasionalis. Dalam artian beliau sangat-sangatlah menjadi sebuah aset bangsa yang mana ikut serta mensupport terciptanya keadilan dan penegakan hukum di bangsa Indonesia ini. Bahkan beliau mempunyai moto, walaupun langit runtuh, hukum dan keadilan harus tetap ditegakkan. Maka saya bersyukur para kesatria bangsa mulai satu misi untuk penegakan hukum dan berjuang untuk keadilan rakyat Indonesia. Oke, Pak, terakhir Pak, sebagai seorang pebisnis, apa mungkin alasan Bapak mau nih menerima sebagai ketua DPP harian GRIP nih, artinya berorganisasi di organisasi masyarakat GRIP sendiri? Apa alasannya? Ya, alasannya sederhana sekali. Ingin yang pertama, saya sudah menekuni bisnis 20 tahun lebih. Jadi posisinya mulai dari sektor tambang, perkebunan, dan sektor-sektor lainnya, industri retail, itu selama 20 tahun saya jalani sudah mature ya, sudah matang secara sistem. Saatnya selaku personal, selaku pribadi, saya masuk ke lembaga ormas untuk berkontribusi melakukan transformasi pemikiran untuk memajukan bangsa, walaupun tidak melalui partai politik, mungkin melalui ormas yang salah satunya Ketua Umum percayakan ke saya, Pak Haji Hercules selaku Ketua Harian DPP. Jadi yang ingin saya terapkan nanti di DPP adalah merubah paradigma yang selama ini GRIP stigmanya
premanisme, ya, grip stigmanya negatif, kita rubah menjadi stigma yang positif, dan anggota-anggota grip se-Indonesia kita rubah menjadi aset-aset anak bangsa yang juga mampu memberikan kontribusi buat bangsa Indonesia. Dan kami selaku Ketua DPP Harian GRIP akan berupaya mengangkat pengangguran-pengangguran yang ada di GRIP untuk masuk ke sektor-sektor industri yang nanti akan kami carikan opportunity-nya yang sekarang juga sedang ada. Terima kasih. Artinya tidak hanya para anggota tidak hanya fokus di ormas, tapi ada pekerjaan yang mereka nanti akan iya. Jadi kita akan karyakan sesuai dengan skill keahlian yang dimiliki. Nah, hari ini yang dikeluhkan oleh Gen Z, ya, generasi Z, adalah sulitnya lowongan. Kesulitan lowongan kerja itu akan kita buat melalui terobosan-terobosan yang inovatif, terobosan-terobosan yang solutif, dan kita akan lakukan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan-pelatihan vokasi. Kalau gripnya berada di daerah pesisir pantai, tentu yang kita perkuat di daerah tersebut adalah industri yang menghasilkan pengolahan perikanan. Kalau gripnya teman-teman grip, anak-anak grip berada di lokasi industri, kawasan industri, yang kita perkuat adalah kemampuan industri manufacturingnya. Nanti grip pusat, DPP grip akan menggandeng perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan pelatihan-pelatihan terhadap kader-kader grip se-Indonesia. Targetnya seperti apa mungkin Pak? Artinya mengangkat mereka lebih aktif dalam berwirausaha dalam kegiatan Mandirian. Iya, kemandirian. Untuk tahun 2025 target kita 1 juta. 1 juta anggota GRIP bisa kita karyakan, ya, masuk ke dalam industri-industri, atau dari 1 juta itu sebagian menjadi yang nanti kita akan bantu pemodalan, ya, bisa melalui kerjasama B2G, business to government, atau B2B, business to business. Business to business. Jadi mungkin ada nanti ya yang jadi pekerja di industri manufaktur, tapi ada juga yang wirausaha seperti itu. Tapi insya Allah target kami untuk tahun 2025 1 juta. Jadi dengan program ini insya Allah bisa membantu pemerintahan Pak Prabowo mengurangi angka pengangguran terbuka yang masih cukup besar.